Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Delvita Rahman, NIM saya 23118620. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan saya dari Prodi PGSD kelas reguler 3D dari Universitas Muhammadiyah Marabungu. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari Bapak Dr. Abduludin SPDI MPDI mata kuliah Filsafat Pendidikan. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak, yaitu sebutkan dan jelaskan serta berikan minimal 3 contoh mengenai pendekatan dan landasan filsafat pendidikan yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran di sekolah dasar, dan serta berikan pendapat saya terkait kontribusi yang digunakan atau yang diinginkan dari pendekatan dan landasan tersebut dalam pendidikan di tempat tinggal saya. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu tentang pendekatan filsafat pendidikan dalam pembelajaran sekolah dasar. Yang pertama, pendekatan perennialisme, yaitu pendekatan ini menekankan pada nilai-nilai universal dan kebenaran abadi yang telah teruji di waktu. Nah, materi pembelajaran ini berfokus pada karya-karya klasik, filsafat, dan ilmu pengetahuan yang dianggap penting untuk membentuk karakter siswa. Nah, contohnya membaca dan mendiskusikan dongeng-dongeng klasik seperti cerita rakyat Nusantara atau dongeng-dongeng dari berbagai budaya. Nah, yang kedua itu pendekatan progresisme, yaitu pendekatan ini menekankan pengalaman belajar yang aktif dan relevan dengan kehidupan siswa. Pembelajaran ini dilakukan melalui penyelidikan atau eksperimen dan memecah masalah yang berpusat pada siswa. Contohnya, siswa dan guru ini melakukan proyek sains sederhana di dalam kelas seperti menanam tanaman. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme, yaitu pendekatan ini menekankan bahwa pengetahuan ini dibangun oleh siswa sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman belajar. Nah, guru ini berperan sebagai fasilitator dalam membantu siswa membangun pemahaman mereka. Nah, contohnya ini, guru menggunakan metode pembelajaran kooperatif untuk mendorong siswa berdiskusi dan berbagi ide. Dan materi yang selanjutnya yaitu mengenai landasan filsafat pendidikan di dalam pembelajaran sekolah dasar. Nah, yang pertama itu landasan ontologis. Nah, landasan ontologis ini membahas tentang hakikat kebenaran manusia dan realitas pendidikan. Ini berkaitan dengan pertanyaan mendasar seperti siapakah manusia itu dan apakah tujuan pendidikan. Nah, contohnya itu guru menekankan pentingnya pengetahuan faktual dan keterampilan praktis pembelajaran yang diarahkan pada penguasaan materi pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata mereka. Nah, yang kedua itu landasan epistemologis. Nah, landasan epistemologis ini membahas tentang bagaimana kita memperoleh pengetahuan, dan ini berkaitan dengan pertanyaan bagaimana siswa itu belajar. Nah, contohnya itu guru menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa itu membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungan maupun orang lain. Yang ketiga itu landasan aksiologis. Nah, landasan aksiologis ini membahas tentang nilai-nilai yang mendasari pendidikan. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan untuk apa kita mendidik. Nah, contohnya itu guru menekankan pentingnya mencari kebenaran dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan guru itu harus menanamkan nilai-nilai dan etika pada siswa. Nah, selanjutnya itu mengenai pendapat saya terkait kontribusi yang digunakan dari pendekatan dan landasan tersebut. Dalam landasan tersebut, selanjutnya yaitu mengenai pendapat saya terkait kontribusi yang digunakan dari pendekatan dan landasan tersebut dalam pendidikan di tempat tinggal saya sendiri. Nah,
Nah, menurut saya, pendekatan dan landasan filsafat pendidikan ini memiliki peran penting dalam membentuk arah dan tujuan pendidikan di sekolah dasar. Di tempat tinggal saya, kontribusi yang diharapkan dari pendekatan ini adalah menciptakan pendidikan yang relevan dan berorientasi pada siswa maupun masyarakat. Nah, filsafat pendidikan dapat menjadi dasar untuk menyusun kurikulum yang tidak hanya fokus pada ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai moral, sosial, dan budaya. Nah, pendekatan ini juga membantu guru dan tenaga pendidik untuk memahami siswa secara holistik, sehingga proses belajar mengajarnya itu dapat berlangsung secara inklusif dan personal. Nah, selain itu, filsafat pendidikan ini filsafat pendidikan yang kuat ini dapat memacu inovasi dan pengembangan pembelajaran yang lebih efektif serta mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.